يطول أعمارنا ويصحي أجسادنا ويشفي رضانا ويبلغ مقاصدنا ويسدد ديوننا ويقضي حاجاتنا ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت ويجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا من تذكر جيران بذي السلام مزى السلام أنجرى بمغلة بدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك ya arhamar rahimin. Al-mukarramun, para orang tua, hujjajul kiram, hadirin Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, dan juga semoga Allah memberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama akan mengaji surah Al-Baqarah ayat 79 dan 80. Yaqulu ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Maka sungguh celaka orang-orang yang telah menulis biaydihim dengan tangan-tangan mereka. Wa yaquluna hadza min indillah, dan mereka mengatakan bahwa yang mereka telah tulis itu min indillah, dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Fawailul lahum, maka sungguh
celaka bagi mereka. Maka di ayat 79 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ancaman orang-orang yang telah mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka dengan kalimat wail. Nah, di ayat 79 ini Allah mengulang kalimat wail itu 3 kali. Yang pertama adalah fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka bagi orang-orang yang telah menulis dengan tangan-tangan mereka atau mengubah ayat-ayat Allah, mengubah hukum-hukum Allah. Kemudian mereka mengatakan ini sebenarnya dari Allah. Yang kedua, Allah ulang dengan kalimat fawailul lahum. Sungguh celaka bagi mereka. Yang terakhir, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan juga sungguh celaka bagi mereka yang telah menjual ayat-ayat Allah untuk memperoleh keuntungan duniawi. Nah, bila kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, kalimat wail ini lebih daripada 10 kali. Di ayat 79 surah Al-Baqarah saja ini dalam satu ayat ada 3 kali. Di surah lain misalnya di surah Al-Mutaffifin, Allah juga firmankan di ayat pertama wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang suka mengurangi takaran dalam berdagang. Nah, di dalam surah Al-Mursalat itu ada 10 kali. Jadi hampir 13 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat wail. Apa itu wail? Menurut sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, wail itu adalah diartikan syiddatul halakah, sangat hancur. Makanya kita sering menerjemahkan kalimat wail itu dengan cilaka. Di dalam hadis dikatakan wailul lil aqab, celaka bagi orang-orang yang tidak memperhatikan tumitnya. Artinya ketika dia mengambil air wudu sehingga tumitnya tidak terbasuh dengan air wudu. Ketika tidak terbasuh, Nabi sabdakan wailun lil aqab. Itu menurut sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Menurut Sa'id bin Musayyab, bahwa arti daripada wail itu adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Cuma menerjemahkannya paling gampang itu cilaka. Secara khusus Sa'id bin Musayyab ini mengartikan wail itu wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Ini beliau merujuk pada hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wail wadin fi jahannam. Yang namanya wail itu satu lembah di neraka jahannam, yahwi fihil kafir. Ketika orang kafir masuk ke dalam wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam ini, arba'ina kharifah, yahwi jatuh
jatuh ke dalam lembah neraka jahanam itu selama arba'ina kharifa, 40 tahun jatuhnya baru nyampe. Dan kalau misalnya dia naik pun ke atas, di sini dikatakan yatasa'adu fihi sab'ina kharifah. Kalau naik pun itu sampai di sini dikatakan 70 tahun kalau naiknya. Nah, hadis ini dikutip oleh Sa'id bin Musayyab dalam menerjemahkan wail itu sebagai wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahanam yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Kalau dia dijatuhkan oleh Allah ke wail itu, lembah di neraka jahanam, jatuh nyampainya itu selama arba'ina kharipan, 40 tahun baru apa? Baru nyampe. Kalau dia naik pun ke atas dari lembah itu naiknya sampai 70 tahun. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang Arab itu bagian daripada etika ataupun adab, nggak boleh kalau lagi bercanda atau mendoakan dengan kalimat wail. Misalnya wailak, celaka kamu, nggak pas. Karena wail itu adalah ad-du'a 'alal kafir. Kalau saya bilang ala itu artinya keburukan. Ya. Mendoakan keburukan khusus untuk orang-orang kafir. Sama halnya kita tidak boleh bagian daripada adab mengatakan orang itu dengan kalimat setan. Setan atau iblis, nggak boleh. Itu bagian daripada apa? Doa keburukan. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala di ayat 79 surah Al-Baqarah ketika berfirman fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim, celaka orang-orang yang telah menulis. Menulis di sini menurut Al-Imam Al-Baghawi, menurut Syekh Wahbah di dalam tafsir Bagawi dan tafsir Munir, diartikan yuharrifunal kalima am mawadhi'ih, atau yuharrifuna ayatillah, mereka melakukan tahrif atau pemalsuan terhadap ayat-ayat Allah, diubah dengan tulisan-tulisan mereka. Dan Allah katakan fawailul lahum mimma katabat aydihim, dan celaka bagi mereka yang telah mengubah ayat-ayat Allah. Wa wailul lahum, dan celaka lagi orang-orang yang mengubah ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan duniawi dan pangkat. Maka kalau kita lihat sababu nuzuli hadhil ayat, sebab diturunkan ayat 79 ini. Jadi ceritanya ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah yang kita kenal dengan istilah hijrah, itu Nabi sudah mendapatkan orang-orang Yahudi di sana. Ini bangsa Yahudi, bangsa yang paling tua, bangsa yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, diberikan dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang luar biasa, dan keberadaannya itu sejak zaman Nabi Yakub, karena mereka kan keturunan Nabi Yakub. Di mana pucuk dari nasab, ngomongin nasab ya, keturunannya itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan punya 2 putra. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya anak, namanya Nabi Yakub.
Nabi Yakub ini punya anak 12 keturunan, ya kan? Nah, yang disimbolkan dengan terpancarnya 12 mata air, fan fajarat min husnata asyrata aina, 12 keturunan. Antara lain yang terangat terkenal adalah Bunyamin, yang kedua Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keberadaan bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel ini sampai saat ini bisa kita lihat bagaimana mereka terus berusaha untuk menjajah dan menguasai Palestina, termasuk terakhir ini bagaimana mereka berusaha untuk mengambil alih daerah Gaza. Perilakunya sama orang-orang Yahudi yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Baqarah. Antara lain ini, ketika Nabi datang ke Madinah, udah ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada tiga suku, Pak. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizoh, ada Bani Nadir. Ini 3 suku selalu berseteru, ratusan tahun ribut. Ya. Nah, ketika Nabi di Madinah ini, para ulama Yahudi atau ahbar al-Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ini merasa terancam, Pak, kedudukannya, karena Nabi udah datang ke Madinah. Dan mereka tahu Nabi Muhammad SAW pasti akan hijrah ke Madinah, dan mereka sangat tahu Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman, dan tercatat sifat-sifatnya secara terperinci di dalam kitab Taurat. Jadi kedudukan pendeta-pendeta Yahudi ini terancam di Madinah, maka untuk tetap mempertahankan kedudukan mereka agar supaya terus dapat keuntungan materi, keuntungan duniawi, pangkatnya terus bertahan di kalangan orang-orang Yahudi, tujuannya adalah untuk mendapatkan materi ataupun keuntungan, maka Allah katakan di sini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka sungguh celaka orang-orang yang telah mengubah ayat-ayat Allah. Ini maksudnya adalah celaka bagi para pendeta-pendeta Yahudi yang telah mengubah sifat-sifat Nabi yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah tercatat secara jelas terang benderang tentang sifat-sifat Nabi, yang kemudian mereka apakan? Mereka tahrif, mereka rubah sifat-sifat Nabi untuk mengelabui orang-orang Yahudi sebagai pengikut-pengikut mereka. Maka mereka terancam kedudukannya. Nah, maka kemudian Allah katakan, summa yaquluna hadza min indillah. Setelah mereka rubah sifat-sifat Nabi, mereka mengatakan ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan materi ataupun pangkat. Maka Allah katakan, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan juga sungguh celaka bagi mereka orang-orang Yahudi, terutama pendeta-pendetanya, untuk mendapatkan keuntungan karena mengubah ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, kalau kita perhatikan ayat 79 ini ngomongin pendeta-pendeta Yahudi, bukan ngomongin kita. Kalau kita perhatikan. Tapi kalau misalnya kalau kita belajar usul fikih itu, misalnya yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Juwaini di dalam kitabnya usul fikihnya namanya Al-Burhan, ataupun Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa'nya, atau misalnya Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqatnya itu, meskipun ayat 79 ini membicarakan tentang
kecelakaan mereka yang telah mengubah ayat-ayat Allah itu sebenarnya berlaku juga untuk umat Islam yang berani mengubah hukum-hukum Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itu di dalam usul fiqh ada istilahnya, kata Al-Imam Al-Ghazali, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dinilai atau yang dilihat itu, yang dipandang itu adalah lafaz umumnya, bukan sebabnya. Memang sebab turun ayat ini untuk para pendeta Yahudi, di mana mereka berani mengubah ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat, tapi juga ini berlaku untuk orang-orang yang beriman apabila mereka telah berani mengubah hukum-hukum Allah. Misalnya sebegini, Pak. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wala taqul lahuma uff. Ya. Di dalam surah Luqman. Wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu itu uff. Ya. Kalimat uff itu kan contoh dari ayat Al-Quran yang bisa menyakiti kedua orang tua. Jadi bukan hanya kalimat jangan dilihat sebabnya saja. Itu nggak boleh, bukan hanya al-ibrah bi umumil lafaz. Jadi kalimat apapun yang menyakiti kedua orang tua kita itu termasuk dosa besar. Nah, termasuk ayat 79 ini juga ancaman buat para ulama-ulama yang berani mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai dengan syariat Islam sebenarnya, karena fatwanya ini berdasarkan pesanan politik atau tekanan politik. Ada gak contohnya? Contohnya dulu ketika Buya Hamka Allah yarhamu itu menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pada era Orde Baru, itu dapat pesanan fatwa berbasis politik. Bagaimana MUI itu yang dipimpin oleh Buya Hamka membahas hukum meramaikan bolehnya umat Islam merayakan hari Natal bersama. Ya. Ditolong carikan dalil ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi ataupun mungkin kasus yang terjadi di zaman Nabi, dibolehkannya umat Islam bersama orang-orang Nasrani untuk merayakan apa? Hari Natal bersama. Maka dengan tegasnya Buya Hamka itu Allah yarhamu, karena ini fatwanya berdasarkan pesanan politik dan tekanan pemerintah pada saat itu, maka Buya Hamka itu mengundurkan diri menjadi ketua MUI pusat. Kenapa? Karena takut ini. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aidihim. Mereka yang mencoba-coba mengeluarkan fatwa, baik itu secara individu ataupun secara kolektif, berdasarkan pesanan politik. Atau kadang nih kita perhatikan ada fatwa yang nyerempet-nyerempet kepada masalah politik. Misalnya fatwa dilarang golput, ya kan? Karena pemerintah melihat banyak bangsa Indonesia ini yang khawatir banyak tidak memilih, maka dikeluarkan apa? Fatwa haram, hukumnya apa? Golput. Nah, ini kan fatwanya nyerempet-nyerempet kepada masalah politik.
walaupun itu tujuannya benar tapi terkesan memaksa masyarakat untuk tidak golput. Ataupun misalnya para politikus itu masuk kepada ayat ini ataupun mubalik yang mungkin menjadi mediator kepada masyarakat untuk memilih partai-partai tertentu dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dipas-pasin, ya kan? Dicari ayat-ayat Al-Quran yang pas, misalnya berbicara tentang partai-partai tertentu, lambang-lambang tertentu, lalu dia mengutip apa? Ayat Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran itu maksudnya bukan kepada gambar apa? Partai politik. Dan ini banyak terjadi, Pak, kasus seperti ini. Termasuk fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, karena ini sudah ada pesanan dari politikus tertentu untuk mendapatkan apa? Keuntungan, bantuan pesantrennya, bantuan majelisnya, bantuan masjidnya. Jadi fatwa pesanan. Termasuk celaka juga orang-orang yang menyebarkan informasi palsu, hoax. Bicara tentang misalnya tanda-tanda hari kiamat. Segala sesuatu yang dianggap aneh selalu dikaitkan dengan apa? Hari kiamat, padahal tidak ada hadisnya. Kemarin saya menyaksikan itu di seorang YouTuber itu di Mekah. Dia membicarakan tentang Wadi Buthan. Wadi Buthan itu ada lembah namanya Buthan. Lembah tersebut sudah dirancang sedemikian rupa seperti tempat untuk penampungan air yang besar, kayak waduk Jatiluhur begitu. Tapi airnya nggak ada. Airnya nggak ada, tapi jembatan, tempat perputaran air, penampungan air itu di dekat Masjid Kuba. Apa yang dia katakan? Ini adalah tempat penampungan air di akhir zaman. Apabila air ini sudah datang, ngumpul kemari, maka itu ditandakan sudah dekatnya apa? Hari kiamat. Karena memang secara logika, kenapa kok Wadi Buthan itu tempat penampungan air yang besar, airnya nggak ada, Pak. Tapi tempat untuk penampungan airnya seperti sudah dipersiapkan, seperti waduk Jatiluhur, itu dekat Masjid Kuba. Nah, YouTuber tersebut mengatakan bahwasanya ini kalau airnya sudah datang nanti di akhir zaman, wah itu sudah tanda-tandanya apa? Hari kiamat. Padahal di dalam hadis Nabawi tidak disebutkan, khususnya hadis sahih yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat itu akan melimpahnya air di Wadi Buthan tersebut, tidak ada. Ini kan bagian daripada pembohongan publik mengatasnamakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Siapa orang yang secara sengaja dia menjelaskan kepada masyarakat ini berdasarkan hadis Nabi, padahal nggak ada hadis Nabi. Atau dia mengatakan ini ayat Al-Quran, padahal itu hadis Nabi. Atau dia mengatakan ini adalah hadis Nabi, padahal itu adalah ayat Quran. Memberikan informasi berkaitan dengan masalah akidah ataupun ibadah, sumbernya bukan dari Al-Quran ataupun hadis sahih.
apalagi tentang hari kiamat. Kadang-kadang kita begitu, Pak, melihat awan bertuliskan lafaz Allah misalnya, kan gitu ya, diviralkan di mana, di YouTube. Nah, netizen komen tanda-tanda hari kiamat. Jadi semuanya selalu dikaitkan dengan apa? Hari kiamat. Padahal tanda-tanda hari kiamat itu sudah jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis sahih, misalnya banyaknya pembunuhan. Ya kalau banyak pembunuhan memang itu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat kecil, tapi masih kecil. Bunuh-bunuhan kan sering terjadi. Jangankan bunuhan antar satu orang dengan orang lain yang bukan kerabat. Anak membunuh orang tua aja udah apa? Udah ada. Orang tua membunuh anak ada. Laki membunuh istri, istri membunuh apa? Laki. Anak sama anak pada main bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Itu emang tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya perbuatan zina, kan gak kelihatan, Ustaz. Tapi kan di dunia maya, di dunia internet, termasuk banyaknya perjudian, itu minuman keras, nggak ngebelatak kayak kita lihatin di kampung kita, nggak ada yang ngebelatak begitu. Tapi itu semua tersembunyi, Pak. Padahal banyak minuman-minuman keras yang masih beredar. Nah, itu baru benar tanda-tanda hari kiamat. Termasuk nanti tanda kiamat besar yang dijelaskan dalam hadis sahih itu adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, terbitnya matahari yang biasanya dari timur ke barat, termasuk nanti akan keluar yang namanya dabbah fil ard, binatang melata di bumi, munculnya dukhan ataupun asap. Cuma kalau misalnya lagi asap banyak banget ya gak menjadi fenomena, wah ini tanda-tanda apa? Hari kiamat. Jadi harus berhati-hati di dalam menjelaskan ataupun mengatakan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, karena kita khawatir nanti masuk ke ayat ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka di ayat 79 ini menjadi pembelajaran buat kita semua agar supaya berhati-hati di dalam menjelaskan ayat Al-Quran, menjelaskan hadis Nabawi, ataupun mengeluarkan fatwa ataupun hukum, apalagi hukum tersebut berdasarkan pesanan-pesanan tertentu, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ataupun kepentingan pribadi ataupun mendapatkan pangkat dan kedudukan, lalu dia berani mengeluarkan fatwa ataupun hukum yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Maka di ayat 80-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ejekan orang-orang Yahudi kepada Allah. Ketika Allah katakan 3 kali fawailul lahum wa wailul lahum wa wailul lahum, mereka bilang wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kalaupun nanti kami diancam masuk ke dalam neraka lembah, yaitu wail di neraka jahanam nanti, dia bilang kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Di dalam tafsir Baghawi dikatakan umur dunia itu katanya 7.000 tahun. Kalaupun kami masuk neraka, 7.000 itu 1.000-nya dihitung 1 hari, ya paling lama 7 hari katanya. Itu orang-orang Yahudi kerjaannya. Di dalam tafsir Munir dijelaskan bahwa mereka itu di antara kufur nikmat yang mereka lakukan pernah menyembah patung sapi yang mereka buat sendiri selama 40 hari 40 malam. Ya dosa kami itu doang 40 hari. Paling nanti masuk neraka cuma 40 apa?
40 hari kelar. Inilah ejekan-ejekan orang Yahudi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjawabnya, qul attakhaztum 'indallahi ahdan falyukhlifullahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Memang kamu mengatakan bahwasanya kamu akan masuk neraka beberapa hari saja itu, apakah sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi orang Yahudi ataupun orang-orang Israel yang terkenal sekarang selalu berusaha untuk mencari apa? Jalan ataupun celah agar supaya mereka itu membenarkan perbuatan mereka. Tujuannya adalah untuk menguasai Palestina ataupun umat Islam dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi ataupun pangkat dan kedudukan. Mereka berani mengambil ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabawi dijadikan propaganda untuk menjual partai politik, menjual yang namanya calon tertentu dengan menggunakan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya liyashtaru bihi samanan qalila, biar dapat fulus, biar dapat uang banyak. Cari ayat Quran, hadis Nabawi, dipas-pasin, padahal tujuan ayat Al-Quran, hadis Nabawi bukan ke situ, tapi dia untuk mendapat keuntungan. Ataupun para ulama-ulama yang kompeten yang kemudian duduk di majelis ulama Indonesia misalnya, mereka berani mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan pesanan politik. Ini juga termasuk fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila wa wailul lahum mimma yaksibun wa wailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, memantapkan kepada kita jiwa-jiwa yang istiqomah. Semoga juga ulama-ulama kita tetap teguh pada keyakinan untuk konsisten di dalam mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan syariat Islam. Dan tentunya kita juga harus berhati-hati di dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan terkait dengan masalah akidah ataupun ibadah yang bukan bersumber dari ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih, sehingga kadang-kadang kita termasuk orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, marilah kita baca suratul Fatihah, dan saya yakin baik sebelum ditutup dengan doa perlu kita diterangin wala tasaru di ayat sama nangkolila. Iya. Jadi di ayat 79 Allah katakan liyashtaru bihi samanan qalila. Ini adalah target ataupun tujuan para pendeta Yahudi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan di ayat sebelumnya dikatakan wala tasyaru bi ayatihi samanan qalila. Janganlah kamu menjual belikan ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah ataupun sedikit. Perlu saya sampaikan, ada ulama yang mencoba untuk menghubungkan ayat ini terkait dengan orang-orang yang mengajar seperti saya. Apakah uang-uang tersebut itu termasuk wala tasyaru bi ayati samanan qalila? Janganlah engkau jual belikan ayat-ayatku itu dengan harga yang sangat apa? Rendah ataupun murah. Para ulama tidak memasukkan persoalan ini kepada ayat tersebut, karena ini dianggap bagian daripada hadiah. Sama halnya ketika seorang ustadz misalnya dia menjadi guru di madrasah sanawiyah ataupun aliyah, ataupun dia di
perguruan tinggi, semuanya mereka diberikan apa? Honor ataupun upah. Nah, kemudian dikaitkan dengan niatnya, tergantung niatnya. Kalau dia ceramah di dalam hatinya, dia ceramah datang tujuannya hanya untuk mendapatkan apa? Duit ataupun amplop, kan gitu. Atau maaf, dia membaca Al-Quran, tujuannya untuk mendapatkan apa? Duit ataupun uang semata. Nah, ini masuk kemari. Cuman kan urusan niat kita tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Urusan niat ya urusan masing-masing. Kita juga nggak boleh buruk sangka. Meskipun misalnya ada orang melakukan transaksi dalam membaca ayat Al-Quran, berapa duit, nah, itu juga hati-hati gitu kan. Khawatirnya masuk kemari, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat murah dibandingkan dengan ayat Al-Quran, maka terjadi transaksi-transaksi seperti itu. Sebenarnya tidak perlu transaksi-transaksi seperti itu. Yang penting maklum sama maklum, dan tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun uang yang didapatkan itu adalah sebagai hadiah. Tapi kalau tujuannya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi, nah itu kembali kepada niat masing-masing. Niat orang tahu nggak kita? Nggak tahu. Kita menghukumi orang kan yang lahiriah saja, yang batinnya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak orang haji kan gitu, dia berangkat haji, Allah perintahkan haji, Nabi perintahkan haji, ikhlas karena Allah. Tapi ada orang berangkat haji misalnya cuma untuk populer, biar kelihatan orang kaya, biar dipulang nanti dipanggil bapak haji, kan begitu. Dia itu urusan dia sama siapa? Allah. Kita menghukumi orang lahiriahnya. Saya kira itu. Mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa, Pak. Baca doa dikit.